Berdasar dari pengusulan KIP Aceh kepada pemerintah Aceh tentang penganggaran, bahwa kami butuh anggaran 200 sekian miliar untuk Pilkada 2022, berdasar permohonan itulah Gubernur menyurati Mendagri mempertanyakan legalitas tahapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa AcehBack.com, hari ini kita memasuki episode ke-39. Pada tanggal 31 Desember 2020, AcehBack.com kembali masuk dalam program PTM. Hari ini kita sudah hadirkan Bapak dari KIP atau Komisioner KIP Aceh, Tunku Akbar Afzal SHI. Hari ini kita mengambil judul, Pak Akbar, Pilkada Aceh 22 atau 24. Ini jelas KIP lah, Bapak lah yang hari ini yang berwenang menjawab ini. Karena selama ini sudah perbincangan pilkada, tentang pilkada di Aceh di kalangan masyarakat ini sudah terus meningkat ini. Ada yang berbicara masalah yakin dengan tahun 22, ada juga yang mengharapkan bisa digeser menjadi 2024. Nah, untuk menjawab ini tentu Bapak harus memberikan penjelasan kepada kami supaya masyarakat tidak mudah ada suatu kepastian, karena kita bermain dalam tataran hukum ini. Aceh punya hukum, ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Untuk 2024 juga ada aturannya, ada Peraturan Menteri Nomor 10. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Kanda Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat acara PTM Ya, acara PTM. Kami mengapresiasi telah mengundang kami di dalam program ini. Tentu Pilkada Aceh 2022 atau 2024. Ya. KIP Aceh dengan tegas menjawab, kami merencanakan 2022. Ya. Nah, tentu pertanyaan ini sedianya cukup amat penting jika PTM ini mengundang pemerintah Aceh. Iya. Atau mengundang DPRA kembali untuk mempertanyakan apakah pilkada ini mau mereka 2022 atau 2024 secara tanggung jawab penyelenggara. KIP Aceh di awal tahun 2020 sesuai dengan amanah Undang-Undang 11 tahun 2006 telah menyusun dan merencanakan anggaran serta telah menjadwalkan tahapan bahwa Pilkada Aceh itu akan terlaksana di 2022 sampai dengan hari hanya pun telah kami tentukan. Namun kenapa pertanyaan ini timbul? Nah, yang menjawab apakah 2022 atau 2024 itu bukan lagi domain kami sebagai penyelenggara. Tentu pertanyaan itu pantas dijawab oleh pemerintah. Untuk diketahui Pak Akbar, Tuku Akbar, bahwa DPRA kita sudah undang. Ada 3 kali kita sudah undang. Dan jawaban mereka semua sama. Adalah mereka berkomitmen dengan Undang-Undang Nomor 11. Artinya Pilkada Aceh tetap dilaksanakan pada tahun 22. Nah, ya jadi benar selanjutnya adalah bagaimana kesiapan anggarannya, sehingga kalau kita sudah mendapatkan ada 22, artinya kita sudah siap lahir batin ini. Gimana Pak? Historis dari dinamika ini jangan pernah lupa dan jangan mau dilupakan. Bagi kami sebagai penyelenggara perlu menyampaikan informasi ini sebagai edukasi yang sehat. Benar. Bahwa berawal dari awal tahun 2020 kami menyusun tahapan, merencanakan anggaran, dan kami menyampaikan kepada Gubernur Aceh dan kepada DPR Aceh. Berdasar dari pengusulan anggaran KIP Aceh itulah Gubernur mengirim surat ke Mendagri. Sekali lagi saya ulang,
berdasar dari pengusulan KIP Aceh kepada pemerintah Aceh tentang penganggaran, Ya. bahwa kami butuh anggaran 200 sekian miliar Iya. untuk Pilkada 2022. Ya. Berdasar permohonan itulah Gubernur menyurati Mendagri Ya. mempertanyakan legalitas tahapan itu. Iya. Ketika para pihak menjadi tanda tanya, kok ada pertanyaan kepada gubernur, kami sebagai penyelenggara menjawab, Ya. itu bukan domain kami untuk berkomentar. Oh, Kami menyiapkan tahapan Ya. Pilkada 2022 dengan hari hanya adalah Februari 2022. Iya. Maka tugas kami sudah selesai karena Ya. amanah Undang-Undang 11 menetapkan tahapan, menjadwalkan tahapan, menyusun dan merencanakan anggaran itu di wilayah kami. Ya. Tergantung hari ini. Ya. Ketika pemerintah menganggap bahwa pilkada sedianya betul-betul di 2022, maka kalau pandangan kami Ya. tidak perlu serta-merta pemerintah Aceh ini mempertanya kepada Mendagri. Iya. Kita eksekusi bersama. Iya. Tapi berdasarkan dari surat pemerintah Aceh kepada Mendagri, Ya. dan Mendagri telah menjawab melalui surat Mendagri nomor 270 pertengahan awal Desember kemarin, Yes. sehingga surat itu membuktikan Ya. bahwa Mendagri tidak ada tanda-tanda melarang untuk Pilkada 2022, Ya. tapi Mendagri hanya meminta baik KPU, pemerintah maupun DPR, mari duduk bersama untuk berkoordinasi. Artinya Mendagri hanya sebatas memberikan syarat atas surat yang dilakukan oleh Gubernur Aceh. Saya tidak mentafsirkan dan meneliti Ya. arah apa yang disampaikan oleh Mendagri. Tapi Ya. paling tidak penekanan dari surat Mendagri itu adalah minta para pihak untuk berkoordinasi. Ya. Maka sebagai lembaga hierarki, Ya. jadwal yang telah kami tetapkan, pengusulan anggaran yang telah kami sampaikan, kami telah sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR, bahkan berkali-kali kami sudah berkoordinasi dengan para pihak di level Provinsi Aceh, dan di akhir Desember kemarin juga kami telah berkoordinasi dengan KPU. Iya, iya, Pak Akmal, ini menarik ini soal surat gubernur ke Mendagri. Ini kita tahu kan ini langkah pemilu ini sebuah langkah fundamental ini. Iya. Berdasarkan amanat daripada desentralisasi, dan Aceh sudah diberi hak. Kenapa kita harus minta pertimbangan lagi? Nah, tentu Bang Anwar, itu bukan wilayah saya untuk menjawab. Ya. Karena Nah, ini bagaimanapun, terkait dengan pilkada masalah. betul, karena bagaimanapun kami memahami ada Undang-Undang 11. Ya. Kami juga memaklumi ada Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya. Antara konten yang terkandung di dalam Undang-Undang 11 Ya. dan konten yang terkandung di dalam Undang-Undang 10, Ya. tentu ada persepsi yang perlu disinkronkan dalam konteks Pilkada 2022. Ya. Namun demikian, ketika berawal dari surat ini ke Mendagri, Ya. dan Mendagri meminta kita untuk duduk sepapan, dalam bahasa Aceh itu kan duk sipapan meken minta solusi. Iya. Nah, Ya, ya. KPU telah mensupervisi kami Iya. bahwa tahapan yang telah kalian susun, rencana anggaran yang telah kalian siapkan, Iya. berikan kepada pemerintah daerah. Sudah kami lakukan. Oh. Tinggal sekarang hasil kami koordinasi dengan KPU. Iya. KPU ingin bahwa pihak DPRA, Iya. pihak pemerintah Aceh, Iya. secara sinergik dan kolektif, Iya. mari kita duduk dengan Mendagri dan Komisi Sejauh 2. apa jawaban pemerintah Aceh terhadap dana yang diusulkan itu? Nah, pemerintah Aceh dalam beberapa koordinasi juga telah mengakui Iya. bahwa mereka telah memplot anggaran pilkada ini dalam pos DTT, dana tak terduga. Oh iya, iya. Jadi masuk ke daerah tak terduga itu. Betul. Ya? Dan sekali lagi, dalam pertanyaan kami, dalam rakor kami di awal Desember kemarin, Ya. juga kami diminta untuk tidak mempertanyakan pos bernama DTT. Ya. Karena yang paling penting KIP Aceh, ketika tahapan ini bisa kami jalankan, Ya. tahapan itu kami action, masalah penganggaran itu domainnya mereka. Secara aturan kapan kita mulai mengikuti istilahnya tahapan itu? Iya, kalau kita merujuk dari undang-undang bahwa pilkada itu menjadi domain pemilu di level nasional, Iya.
Maka pilkada sekarang itu tahapannya itu 18 bulan. 18 bulan. Maka kalau 18 bulan 4 Juni 4 Juli entah 4 Juni 5 Juni entah 5 Juli masa berakhir jabatan kepala daerah. Iya. Periode 2017-2022, maka kita turun ke bawah, maka Desember atau Januari adalah dianggap sebagai titik awal. Titik Januari menuju 18 bulan berakhir masa jabatan kepala daerah. Maka Januari ini kami berharap kami bisa memulai action dengan harapan kepala daerah Aceh dengan DPRA bersinergik dengan KPU untuk berkoordinasi dengan Mendagri dan DPR RI dalam hal ini Komisi 2. Demikian Pak para pemirsa, ini kita sudah mendengar dari Pak Akbal, Komisaris KIP Aceh. Ini penjelasan-penjelasan sangat-sangat sistematis, mendetil. Namun ini bukan berarti berakhir. Kita masih banyak pertanyaan kepada beliau yang selama ini menjadi tanda tanya kita. Salah satunya adalah sejauh mana Pak Akbal sudah melakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah terhadap tahapan ini maupun dengan anggota DPR sebagai legislator ini. Apakah sudah ada kesimpulan-kesimpulan bahwa ini kesepahaman bahwa akan dilaksanakan 2022? Koordinasi demi koordinasi, bahkan rapat kerja baik di internal kami sebagai penyelenggara dengan KIP Kabupaten Kota maupun koordinasi dengan KPU sebagai lembaga hierarki pun koordinasi dengan lembaga vertikal, dengan lembaga horizontal yaitu DPRA dan pemerintah daerah sudah lebih dari 2-3 kali. Tentu koordinasi demi koordinasi itu telah memberi satu energi bagi kami. Ada feeling yang menunjukkan satu indikator bahwa semua pihak memang berharap pilkada ini ada 2022. Kendati pun tidak bisa kita pungkiri ada personal-personal yang memungkinkan mereka berharap ada di 2024. Tapi bagi kami penyelenggara sebagaimana amanah Undang-Undang 11 tahun 2006 itu bahwa periodisasi 5 tahunan untuk kepala daerah yang terpilih di 2017 sebagaimana juga amanah kanun menunjukkan secara eksplisit tertulis bahwa pilkada 2017 ini akan terlaksana kembali di 2022. Berdasarkan dengan rujukan kanun dan undang-undang tersebutlah kami KIP Aceh menyusun bahkan berkoordinasi hingga sampai dengan hari ini. Pasca koordinasi itu banyak langkah-langkah kemajuan yang telah kita peroleh. Antara lain adalah surat yang diberikan oleh DPRA tentang berakhir masa jabatan kepala daerah. Itu rata-rata selain daripada surat tentang habis masa jabatan gubernur, surat habis masa jabatan kepala daerah tingkat bupati dan wali kota juga sudah diterima oleh 20 kabupaten kota yang ada di Aceh. Itu kan menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang instan yang dengan teman-teman KIP dan dengan para pihak yang terlibat dalam pilkada ini. Kalau proses ini berjalan begitu lancar ini kita juga meyakini bahwa ada satu kesepahaman bahwa tidak ada alasan lagi bahwa ada pihak yang menolak pilkada ini pada 2022. Lalu apa langkah selanjutnya kalau memang sudah ada kesepakatan seperti itu? Ini kita masuk tahun bulan pertama persiapan ini ya? Iya, betul. Betul. Apa langkah-langkah yang idealnya kalau tidak ada surat dari Mendagri yang meminta kepada para pihak untuk berkoordinasi, kami di awal Januari ini sudah melakukan persiapan. Karena tahapan itu ada 3. Persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Persiapan itu bisa dimulai dari Januari sampai dengan Mei, dan Mei nanti sampai dengan Desember. Itu adalah masa-masa yang cukup kencang pada proses pencalonan dan sebagainya. Nanti ketika memasuki Februari itu adalah masa eksekusi hari-hari hanya. Dan setelah itu adalah masa penyelesaian. Tapi yang perlu diingat ketika kami mulai persiapan, persiapan itu tidak bisa terlepas dari proses penganggaran. Di mana kita membentuk badan ad hoc, di mana kita membentuk produk-produk hukum lokal kita, yaitu keputusan KIP Aceh, di mana kita juga membentuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mendatangkan dan mengeluarkan
anggaran. Oh, ya, Nah, ya. NPHD sebagai naskah pemberian hibah dari Ya. pemerintah Aceh juga harus ada sebuah kesepakatan minimal di bulan Maret sudah ada penandatanganan antara Gubernur Aceh dengan Ketua KIP Aceh Ya. tentang anggaran yang telah kami ajukan itu. Ya. Setelah kita lakukan pembahasan berapa yang kita sepakati. Ya, ya. Oke Pak Akmal, mungkin ini karena kita bicara dari awal tadi bahwa ini untuk juga bagian dari mengedukasi masyarakat kita terhadap pilkada. Kalau tidak salah kalau kami mengajukan satu bahwa bagaimana Bapak bisa menceritakan sedikit tahap-tahap yang akan dilalui ini dalam hadapi pilkada ini. Ya, di awal sekali adalah NPHD tadi. Ya. Bahwa sebelum NPHD itu ada namanya pembahasan bersama. Iya. Pembahasan bersama ini harus punya dasar hukum. Ya. Dasar hukum itu adalah Permendagri. Iya. Maka kalau kita merujuk kepada kondisi yang objektif hari ini, Iya. kita belum ada pegangan untuk pembahasan anggaran berdasar Permendagri yang mana. Apakah Iya. Permendagri yang mengatur Pilkada 2020? Tentu ini tidak relevan. Ya. Ini yang minta siapa nanti? Gubernur? Apa Bukan kita gubernur. langsung? Karena dasar pilkada ini menjadi sebuah tugas dari pemerintah dan KIP, Iya. maka Mendagri akan mengeluarkan Permendagri Iya. untuk mengatur bagaimana pengusulan anggaran. Iya. Nah, karena anggaran nanti kan bukan hanya untuk KIP Aceh. Iya. Di sana ada anggaran untuk Pangwas, Iya. di sana ada anggaran untuk pengamanan, Iya. di sana ada anggaran untuk pemerintah dalam hal ini Linmas dan seterusnya. Iya. Tentu penganggaran penetapan berapa angka per item itu diatur oleh Permendagri. Iya. Jadi bagaimana Permendagri itu mau keluar sementara tadi ada surat pertama Permendagri adalah meminta pemerintah Aceh, meminta daerah supaya ada koordinasi dengan baik. Kalau ini belum ada jawaban tentu anggaran juga Permendagri juga tidak akan bisa mengatur. Disitulah Bang Anwar, itu sebenarnya lampu hijau dari Menteri Dalam Negeri. Iya. Bahwa wahai pemerintah Aceh, wahai stakeholder yang terkait dalam pilkada di 2022, Iya. lakukan sesuatu. Iya. Sesuatu yang diarahkan oleh Mendagri ini berkoordinasi. Berkoordinasi. Setelah kita duduk sepapan antara Komisi 2, KPU dan pemerintah Aceh Iya. terlibat di situ DPRA, Iya. maka Mendagri sendirinya Iya. ketika mendapatkan hasil kesepakatan atau Itu, iya. hasil koordinasi tersebut, Iya. tentu itulah yang menjadi embrio untuk Jadi dasar pegangan ya, jadi pegangan Mendagri. keluarnya Permendagri tersebut. Nah, kalau sudah ada langkah-langkah seperti itu, kami punya keyakinan, hakul yakin Iya. bahwa pilkada itu tidak akan meleset dari 2022. Iya. Jadi tahapan selanjutnya ya tadi kita Nah, ketika setelah adanya NPHD, proses pembentukan badan ad hoc, Iya. mulai dari PPK, Ya. kemudian PPDP, Iya. PPS, Iya. hingga selanjutnya adalah KPPS. Iya. Nah, ini proses perekrutan ini akan berjalan seiring dengan tahapan ini terus bergerak. Iya. Misalnya PPK, ini kan butuh secepatnya karena dalam proses pencalonan calon-calon independen Iya. itu kan butuh verifikasi KTP. Oh ya 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 ya. Kemudian dalam hal-hal pendaftaran pemilih, Iya. ini perlu pantarlih, Iya. pendaftaran PPDP di lapangan. Iya. Kalau kepastian anggaran belum ada, Iya. bagaimana proses perekrutan ini bisa berjalan? Iya, iya. Nah, makanya kami KIP Aceh, terlepas para pihak mengatakan bahwa bola panasnya ada di KIP Aceh, begitu ditetapkan tahapan anggaran akan cari, itu kan bicara normatif. Normatif, ya. Tapi bicara birokrasi, Iya. kami sudah berkoordinasi dengan KPU. Iya. KPU tidak berharap. Iya. Kita berkoordinasi dulu Iya. dengan Mendagri dan Komisi 2, Iya. karena tidak ada statement yang meragukan pilkada itu di 2022. Nggak ada ya? Termasuk pemerintah Aceh sendiri ya? Nah, itu bukan domain saya untuk menjawab. Oke Pak Akmal, ini kan menarik ini. Untuk yang terakhir ini, karena kita dibatasi waktu ini. Iya. Yang terakhir saya ingin Pak Akmal, Tuku Akmal, menyampaikan ke masyarakat ini harapan-harapan Pak Akmal dalam rangka menghadapi pilkada ini jika insya Allah jadi 22. Karena di masyarakat kita jangan lagi terjadi polemik bermacam-macam sehingga terjadi hoax. Hoax inilah yang membahayakan bagi kita, bagi semua rakyat hari ini. Iya. Silakan Pak Akmal. Belajarlah dari pemilu 2019 Iya. bahwa banyak hal
kadang-kadang ketika kita tidak mampu melakukan filter personal, Ya. ya kan, sehingga kita terjebak dalam hoak, ujaran kebencian, fitnah, hasud dan seterusnya. Ya. Maka pilkada 2022 insya Allah Ya. juga harus menjadi pintu masuk untuk refleksi dan introspeksi, Ya. bahwa sesungguhnya pilkada itu adalah agenda daerah 5 tahunan, Ya. tidak lebih dari itu. Ya. Ya. Sebagaimana saya pernah memesankan dalam banyak tempat dalam momen edukasi pemilih, Ya. bahwa pemilihan legislatif dan eksekutif 2019 ini pesta rakyat 5 tahunan, bukan momen Ya. lain daripada itu. Ya. Nah, makanya hari ini ketika mereka melihat fenomena dan dinamika politik yang elastis Ya. sekali, Ya. barulah mereka kadang-kadang ada mengeluar bahasa-bahasa caci maki. Sebenarnya nggak perlu lagi kita mengeluarkan bahasa caci maki. Jadi orang-orang udah cerdas semua nih. Sementara kita momen seperti ini mencerdaskan kita. Iya. Apalagi kalau seperti Bang Anwar katakan, kita bertemu dengan orang-orang yang sudah cerdas. Iya. Nah, kita berharap pilkada 2022 sebagai pintu masuk, hentikan untuk saling menuding, saling mencari musuh, saling bermusuhan dan menebar kebencian. Karena kenapa? Kita sebagai rakyat ini nanti ketika ending pilkada ini selesai, kita tetap akan terjadi pergesekan sosial. Iya. Sementara para elit-elit kita yang menjadi calon, Iya. mereka juga akan berpikir Iya. bagaimana menata Aceh lebih baik. Makanya untuk jadinya pilkada 2022, saran saya, semua stakeholder yang terkait Iya. bekerja secara ekstra. Iya. DPR dengan pemerintah Aceh lakukan advokasi, sudah ada saran dari Mendagri untuk duduk berkoordinasi. Ya. KPU sudah membuka pintu menunggu Ya. kedatangan para pihak ini. Silahkan berkoordinasi. Kita berharap action tahapan di Januari ini tidak meleset. Termasuk pesan untuk politisi ya, supaya jangan terjadi pergesekan yang Ya, seperti kepada politisi juga demikian. Hentikan untuk menggunakan isu-isu murahan untuk memenangkan paketnya. Ya. Karena sesungguhnya suatu saat ketika isu-isu yang tidak berdasar itu kita angkat, Ya. ketika Allah menampakkan kebenaran, Ya. itu akan menjadikan satu cemeti bagi kita ketika masyarakat menagih Ya. hal-hal yang tidak patut Ya. untuk kita ucapkan, kita hentikan saja. Iya. Karena saya hanya ingin pesan, harus amat penting belajar Ya. dari dinamika pilkada atau pemilu di 2019 yang lalu. Iya. Oke, para pemirsa, sampai di sini hari ini kita bicara tentang kesiapan pilkada kita ini, dan ini bukan hoax. Ini langsung orang yang sangat berkompeten berbicara di hadapan PEHDEM hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan ini menjadi pembelajaran, menjadi edukasi semua pihak, tidak hanya masyarakat, tapi juga politisi, juga termasuk di birokrasi eksekutif, siapa saja yang termasuk stakeholder, supaya ini masyarakat kita lebih aman, tentram. Yang paling penting adalah bagaimana mengambil langkah untuk menuju kesejahteraan rakyat bersama. Terima kasih Pak Baik. Akmal sudah hadir di tempat kami. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.